Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taridio Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Dampak Penggunaan Model Pembelajaran Program Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar mata pembelajaran IPA dalam pembelajaran terhadap peserta didik kelas 5 SDN 42 Pekanbaru. Yang latar belakangnya, pengetahuan dapat diperoleh siswa melalui aktivitas belajar. Perkembangan pengetahuan siswa tergantung seberapa jauh siswa aktif memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Pengetahuan meliputi pemahaman siswa terhadap konsep materi yang disajikan guru. Seorang guru mestinya menerapkan model-model pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk semangat belajar, membangun motivasi positif, dan suasana lingkungan yang mendukung, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Nah, guru juga dituntut untuk cerdas, memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan sifat mata pembelajaran dan materi yang diajarkan. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengajar IPA untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran yang tepat dan dalam pembelajaran IPA. Nah, salah satu solusinya yaitu dengan mengembangkan suatu model pembelajaran yang membuat siswa lebih antusias dan lebih termotivasi untuk belajar sehingga pemahaman terhadap konsep yang hendak dicapai dapat maksimal. Begitu juga dengan keterampilan berpikir kreatif siswa di tempat dia berkembang. Nah, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL ini pembelajaran yang berbasis masalah merupakan salah satu model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA. Model Problem Based Learning ini adalah sebuah model pembelajaran yang didasarkan pada permasalahan, kemudian siswa berusaha memecahkan masalah dan menemukan pengetahuan baru. Identifikasi masalahnya yaitu pertama, bagaimana menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dalam pembelajaran IPA kelas 5 terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa di SDN 42 Pekanbaru. Apakah penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA di SDN 42 Pekanbaru? Adapun batasan masalahnya yaitu penggunaan model Problem Based Learning dalam pembelajaran IPA kelas 5 di SDN 42 Pekanbaru. Dan rumusan masalahnya, apakah dampak penggunaan model Problem Based Learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 dalam pembelajaran IPA di SDN 42 Pekanbaru. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA di SDN 42 Pekanbaru, dan juga meningkatkan pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Manfaat penelitian itu pertama bagi siswa, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi sekolah, yang keempat bagi penelitian. Kajian teori. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam. Menurut KTSP 2007-105, pembelajaran IPA adalah pembelajaran menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA diarahkan untuk inquiry dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Yang kedua, keterampilan berpikir kreatif. Menurut Fauzia 2011, agar bisa mempelajari IPA secara inquiry ilmiah, pembelajaran IPA harus secara inquiry yang harus didukung dengan keterampilan berpikir, dan pembelajaran IPA harus bersifat hands-on dan mind-on. Dalam prosesnya, untuk menemukan siswa tidak akan lepas dari proses berpikir, sebab banyak jenis keterampilan proses sains seperti mengamati, menginterpretasi, atau membuat hipotesis yang bisa dikuasai jika disertai dengan keterampilan berpikir. Menurut Rohman KK 2012, berpikir kreatif adalah kemampuan kognitif, orisinil, dan proses pemecahan masalah. Kemampuan berpikir kreatif yang dimaksud adalah kemampuan berpikir matematis. Yang ketiga, model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Problem Based Learning atau disingkat menjadi PBL dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pembelajaran berbasis masalah atau disingkat menjadi PB. Menurut Tan dalam Rusman 2014-229, pembelajaran berdasarkan masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBM kemampuan siswa dioptimalkan melalui proses belajar berkelompok yang sistematif sehingga siswa dapat memperdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikir secara berkesinambungan. Pendapat Tan dapat diketahui bahwa pembelajaran berdasarkan masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran, maknanya merupakan pembaharuan di bidang pemberitahuan
pembelajaran yang ditekankan pada mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa melalui kerjasama dalam kelompok. Terdapat kerangka berpikir. Dampak penggunaan model pembelajaran PBL terhadap mata pembelajaran IPA. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, keterampilan berpikir kreatif. Dan yang ketiga, model pembelajaran problem-based learning PBL. Adapun hipotesis tindakannya, yaitu hipotesis pada penelitian tindakan kelas. Ini adalah dampak penggunaan model pembelajaran problem-based learning PBL terhadap hasil belajar mata pembelajaran IPA dalam pembelajaran kelas 5 SD Negeri 42 Pekanbaru. Tempat dan waktu penelitian, yaitu tempatnya pelaksanaan penelitian ini dilakukan di SDN Negeri 42 Pekanbaru yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Penelitian ini dilakukan pada kelas 5 yang terdiri dari 25 siswa. Yang kedua, waktu penelitiannya, yaitu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap pada tanggal 2 sampai 26 Maret. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono 2009-14, dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama populasi, yang kedua sampel, dan prosedur penelitian itu meliputi yang pertama orientasi dan observasi informasi berkaitan dengan materi yang diajarkan, yang kedua menyiapkan bahan ajar, instrumen, penelitian, dan PP yang sesuai dengan penelitian. Penelitian eksperimen dan kelas kontrol, memberikan pretest, memberikan perlakuan model pembelajaran, dan mengadakan post-test. Instrumen penelitian. Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam pengumpulan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data, misal metode wawancara yang instrumennya pedoman wawancara. Metode angket atau kuesioner, instrumennya berupa angket atau kuesioner. Metode tes, instrumennya adalah soal tes, dan metode observasi instrumennya bernama checklist Black 2006. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data, yang pertama yaitu uji prasyarat analisis. Analisis data yang digunakan adalah analisis data statistik. Sebelum dilakukan analisis tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis agar kesimpulan yang ditarik tidak menyimpang dari kebenaran yang seharusnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan tersebut diperlukan uji linearitas dan uji hipotesis. Sekian presentasi proposal dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.